1571 melahirkan anak lagi. Gino Jun juga memperhatikan tatapan Yutokin. Dia berbalik dan saat melihat Sander Ye, dia mengerutkan kening. Karena dia belum pernah melihat Sander Ye, dia tidak mengenal Sander Ye. Gino Jun menatap Sander Ye, "Kamu siapa?" Sander Ye mengabaikannya secara langsung. Dia perlahan berjalan mendekati Yutokin, yang tampak jauh lebih tua, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Qin, senang bertemu dengan kamu lagi." Yutokin tidak mempercayai matanya. Dia berdiri dengan gemetar dan berkata dengan suara gemetar, Kamu? Apa kamu?" Sander Ye tersenyum dan berkata, Air mata Yutokin langsung mengalir. Dia tersedak dan berkata, "Yutokin, memberi salam pada dekan." Sambil berkata demikian, dia berlutut. Tapi tak lama kemudian, ia diangkat oleh suatu kekuatan lembut. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kita adalah satu keluarga, tidak perlu bersikap begitu sopan." "Dekan." Di samping, Gino Jun mengangkat alisnya dan menatap Sander Ye, "Dekan apa?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tentu saja dekan akademi." Gino Jun mengerutkan kening saat mendengar ini. Tak lama kemudian, dia seperti teringat sesuatu, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia berkata dengan takut, Kamu adalah Sander Ye." Sander Ye mengangguk, Gino Jun mundur seakan-akan dia melihat hantu. Kamu, bukankah kamu mati di medan perang?" Sander Ye melambaikan tangannya. Dua pengawal berbaju besi emas muncul di aula. Ketika Gino Jun melihat mereka, dia merasa takut. "Kamu, pengawal kekaisaran. Kalian telah menyerah Sander Ye. Kalian melakukan pengkhianatan. Apakah kalian tidak takut dimusnahkan seluruh klan kalian?" Seorang pengawal mendekat dan menamparnya. Bang! Gino Jun terbanting ke tanah karena sebuah tamparan. Pengawal itu berkata dengan dingin, "Saat ini Tuan Ye adalah penguasa kekaisaran." Gino Jun seperti tersambar petir ketika mendengar ini. Pada saat itu, dia mengerti segalanya. Kekaisaran dikalahkan. Gawat! Ketika Yutokin mendengar berita itu, air mata mengalir di matanya seperti bendungan yang jebol. Pengawal itu menyeret Gino Jun pergi seperti anjing mati. Pada saat ini, Gino Jun tiba-tiba berkata, "Dekan Ye, aku ingin melapor." Sander Ye berbalik dan menatap Gino Jun. Gino Jun segera berkata, "Aku ingin melaporkan ayahku. Ayah aku meminta aku melakukan semua ini. Ini tidak ada hubungannya dengan aku." Sander Ye berkata dengan tenang, "Kamu sungguh berbakti." Gino Jun buru-buru bersujud, "Dekan Ye, aku bersedia bergabung dengan Akademi Guanxuan, dan tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki diri." Sander Ye melambaikan tangannya, dan pengawal itu menyeretnya pergi. Sander Ye menatap Yutokin di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Ceritakan padaku tentang akademi." Yutokin segera mengeluarkan setumpuk buku tebal, membukanya, dan mulai melaporkan, "Akademi ini meliputi area seluas 3,6 juta ar, dengan 6.720 aula dari berbagai jenis, dan 3.600 aula untuk instruktur perguruan tinggi. Semuanya adalah gunung yang berdiri sendiri, dan fasilitas pendukung setiap gunung sangat lengkap." Pada saat ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Itulah yang aku pikirkan. Perlakuan terhadap guru harus sangat baik. Hanya ketika perlakuan terhadap guru baik, kita dapat merekrut guru yang baik, dan hanya ketika ada cukup banyak guru yang baik, kita dapat menarik siswa." Setelah mengatakan itu, dia menatap Sander Ye. Sander Ye mengangguk, "Pemikiran kamu tidak salah." Yutokin menghela napas lega, lalu melanjutkan,
rencana awal aku adalah merekrut tutor dari seluruh negeri. Sedangkan untuk tutor, mereka tidak hanya harus kuat dalam hal kekuatan, tetapi juga memiliki karakter moral yang baik. Tentu saja, ini membutuhkan banyak uang. Sander Ye berkata, jangan khawatir tentang uang. Yutokin mengangguk dan melanjutkan, Tuan Ye, kamu masih harus menemukan orang yang bergengsi. Sander Ye menatap Yutokin, dan Yutokin berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, kekaisaran ini sangat besar, dengan populasi miliaran orang, dan keluarga Qin tidak memiliki pengaruh di seluruh kekaisaran, apalagi di kota Yongrong. Oleh karena itu, jika aku yang jalankan, akan ada banyak perlawanan, dan tidak ada yang akan menanggapi aku. Jika orang yang terhormat menjalankan ini, dia akan mendapatkan dukungan dari banyak keluarga bangsawan. Hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dia tahu ini adalah kesempatan langka baginya dan keluarga Qin, karena Sander Ye telah menguasai seluruh kekaisaran. Tetapi dia tahu lebih jelas dia, Yutokin, tidak memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh kekaisaran. Belum lagi seluruh kekaisaran, bahkan mengelola seluruh kota Yongrong akan sangat melelahkan. Daripada nanti digantikan saat tidak cukup cakap, lebih baik dia yang mengambil inisiatif sekarang. Dengan cara ini, persahabatan semua orang akan tetap ada. Hal yang paling penting bagi seseorang adalah mengenali kemampuannya sendiri. Sebaiknya jangan memaksakan diri melakukan hal-hal yang berada di luar kemampuanmu. Sander Ye cukup terkejut dengan saran Yutokin. Dia melirik Yutokin dan tersenyum, ide aku adalah membuka akademi di setiap provinsi di kekaisaran, lalu membuka akademi pusat di ibu kota kekaisaran. Itu bukan benar-benar kantor pusat, hanya bisa dikatakan sebagai kantor pusat kekaisaran. Pada saat itu, kabinet akan dibentuk untuk mengelola semua akademi. Aku akan memesan kuota untuk kamu. Yutokin tidak menolak kali ini. Dia berlutut dan berkata dengan suara gemetar, terima kasih, Dekan. Sander Ye membantunya berdiri, lalu bertanya, apa kamu punya kandidat yang cocok untuk direkomendasikan? Yutokin berkata dengan suara yang dalam, Gubernur Hana Sang. Hana Sang. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit. Saat dia berada di wilayah Tian, Hana Sang tidak ada di sana. Kemudian dia bertanya-tanya dan mengetahui Hana Sang sudah pergi. Setelah hening sejenak, Sander Ye berkata, aku akan mengurus masalah personalia. Akademi di kota Yongrong adalah akademi pertama yang kita dirikan, jadi kita harus mengelolanya baik-baik. Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah hukum Guansuan perlahan melayang di depan Yutokin. Ini adalah hukum Guansuan, inti dari Akademi Guansuan. Setelah akademi ini berdiri, cara ini harus segera diterapkan. Aku tahu pasti akan ada banyak masalah di tahap awal akademi ini. Beberapa masalah hanya dapat diselesaikan dengan kekerasan. Setelah berkata demikian, ia melambaikan tangannya, dan 12 pengawal berbaju besi emas muncul di tempat kejadian. Sander Ye berkata, sekarang, mereka akan mematuhi perintahmu. Yutokin buru-buru berkata dengan hormat, aku mengerti. Sander Ye mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat Sander Ye pergi, Yutokin tertawa, dan saat dia tertawa, air matanya kembali mengalir. Kantor Gubernur. Rumah gubernur sekarang sangat sepi, dan semua orang telah dibubarkan oleh Hana Sang. Hana Sang sedang duduk di halaman, membaca buku kuno. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari samping. Hana Sang menutup buku kuno itu dan berkata lembut, bagaimanapun juga, kamu tetap datang. Orang yang datang adalah Sander Ye. Sander Ye berjalan ke arah Hana Sang dan duduk tidak jauh darinya, sambil tersenyum berkata, Nona Sang, kita bertemu lagi.
Hana Sang menatap Sander Ye di depannya dengan ekspresi rumit. La tidak pernah membayangkan bocah tawanan itu kini akan menjadi penguasa alam semesta ini. Tentu saja, informasinya tidak tertandingi oleh informasi milik keluarga Qin dan keluarga Jun. Saat Sander Ye kembali, dia sudah tahu segalanya. Karena itu, dia tidak terkejut dengan kedatangan Sander Ye. Sander Ye berkata, "Nona Sang, aku ingin membuka akademi di Kekaisaran dan membangun tatanan baru." Hana Sang menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Sander Ye melanjutkan, "Aku harus mencari orang yang memiliki reputasi baik untuk membantu aku melakukan ini, karena itu dapat menyelamatkan aku dari banyak masalah." Hana Sang berkata, "Aku punya satu syarat." Sander Ye berkata, "Katakan saja." Hana Sang berkata, "Jangan membantai anggota keluarga kekaisaran." Dia tahu betul apa yang akan terjadi pada orang-orang dari dinasti sebelumnya ketika dinasti berganti. Sander Ye mengangguk, "Baik." Hana Sang sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka Sander Ye akan menyetujuinya begitu saja. Sander Ye berkata, "Hidup dan mati keluarga kekaisaran tidak penting bagiku. Tapi, mulai sekarang, semua harta milik kekaisaran menjadi milik akademi. Jika mereka ingin tetap tinggal di kekaisaran, aku mengizinkan mereka, tetapi mereka tidak boleh membuat masalah. Jika mereka melakukannya, mereka harus mati. Dan jika kamu ingin mereka hidup, kamu harus menjadi penjamin mereka. Bagaimana kalau kamu mengawasi mereka?" Hana Sang mengangguk, "Baiklah." Sander Ye mengangguk. "Kekaisaran ini sangat besar. Tidak akan mudah bagiku untuk mendirikan tatanan di sini, tetapi itu sangat penting. Aku sudah menghubungi orang-orangku. Mereka akan datang untuk mengambil alih kekaisaran saat waktunya tiba. Kamu bertanggung jawab untuk bekerja sama." Tentu saja, dia tidak akan menyerahkan wilayah sebesar kekaisaran kepada Hana Sang, karena Hana Sang tidak memiliki kemampuan itu. Dia telah menghubungi Gu Jinasui, dan segera Gu Jinasui akan datang dengan timnya untuk mengambil alih seluruh kekaisaran. Hanya Gu Jinasui yang mampu mengelola kekaisaran sebesar itu. Hana Sang mengangguk, "Aku mengerti." Sander Ye berdiri dan hendak pergi, tapi sepertinya dia teringat sesuatu, jadi dia berhenti dan menoleh ke arah Hana Sang. "Nona Hana Sang, keluarga kekaisaran pasti agak tidak rela sekarang, apakah kamu mengerti?" Hana Sang berkata, "Tenang saja, jika mereka masih tidak bisa melihat kenyataan dengan jelas, maka mereka pantas mati." Sander Ye mengangguk dan menghilang. Hana Sang memiliki ekspresi yang rumit. Kekaisaran yang selama hidupnya akan lenyap dari dunia ini mulai hari ini. Jika kekaisaran memilih Sander Ye, sayangnya, tidak ada kata jika. Dengan kembalinya Sander Ye, kekaisaran kini menyadari mereka telah kalah dalam pertempuran. Seluruh kekaisaran panik. Ada yang sedih, ada yang gembira. Keluarga Qin yang awalnya ditinggalkan tiba-tiba menjadi ramai kembali, dan semua anggota keluarga Qin yang telah pergi tiba-tiba kembali. Keluarga Qin, yang sebelumnya dibenci semua orang, tiba-tiba menjadi kekuatan paling kuat di seluruh kota Yongrong, atau bahkan seluruh kekaisaran. Setiap hari, sekte kuno dan keluarga bangsawan yang tak terhitung jumlahnya datang mengunjungi keluarga Qin, berharap untuk menjalin hubungan dengan mereka. Di dalam aula utama, Yutokin menolak semua tamu karena dia sibuk dengan urusan akademi. Baginya, hanya ada satu hal sekarang, yaitu mengejar kariernya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu, "Kakek." Yutokin menoleh ketika mendengar suara itu dan melihat orang yang datang tidak lain adalah Senakin. Senakin masuk dengan kepala tertunduk, tidak berani berbicara. Yutokin terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Dia adalah seorang kultivator,
dia bisa saja melahirkan anak lagi. Bersambung.